Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat pendengaran, nikmat melihat, nikmat penghirupan udara, nikmat berjalan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 34 yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jika kalian mau menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak mampu menghitungnya. Salawat serta taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang diutus di permukaan bumi ini hanya untuk menancapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baiklah para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul berbuka puasa. Kenapa saya mengangkat judul berbuka puasa ini? Karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang akan dinanti-nanti oleh umat Islam. Baiklah, saya akan di sini menjelaskan yang pertama adalah kapan orang puasa bisa berbuka. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Tsumma as-siyamu ilal lail", yang artinya sempurnakanlah puasamu hingga malam hari. Ayat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bahwasanya segeralah berbuka puasa pada malam hari, wahai orang-orang yang beriman dan yang berpuasa. Di sini didatangkan pada malam hari dan perginya siang hari, dan setelah itu terbenamnya sinar matahari. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyegerakan berpuasa. Di sini, wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya segeralah kalian berbuka puasa. Janganlah kalian menunda-nunda buka puasa. Janganlah engkau hiraukan zona merah yang terlihat di ufuk sana. Hal ini bahwasanya kita termasuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan
ini adanya perselisihan antara kaum Nasrani dan Yahudi. Bahwasanya mereka akan berbuka puasa pada malam hari yang ditentukan, pada waktu yang telah ia tentukan, dan hingga ia berbuka pada terbitnya bintang-bintang yang ada di langit. Baik para hadirin dan kaum muslimun yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga adalah berbuka puasa dengan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berbuka puasa dengan sebiji kurma dengan 3 jari. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang Allah berikan, bahwasanya sebiji kurma itu sangat sehat kepadanya dan sangat manis yang berada di badannya. Di sini apalah dayanya kita yang selalu mencela-cela makanan, kita yang selalu berkomentar tentang makanan, kita yang selalu melihat makanan inilah itulah tidak baik. Bahwasanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbuka puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan sebiji kurma itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah dayanya dengan kita? Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada makanan yang hidangan yang ada di depan kita saat berbuka puasa, kita patut syukuri atas nikmat Allah dan jangan kufuri. Dan kita harus berpikir bahwa kita masih beri makanan, apa bedanya kita kodong? Yang di luar sana hanya memikirkan apa yang dia akan makan, yang pengemis di sana. Makanya kita harus ambil pelajaran. Pikirkanlah orang-orang yang di luar sana. Belum tentu dia makan makanan sebanyak itu yang ada di lingkungannya. Dan kita harus berpikir, wahai saudara-saudara sekalian, bahwasanya perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada hidangan makanan di depan kita, bahwasanya makanlah seadanya. Baik, yang keempat adalah orang-orang yang tidak akan pernah ditolak doanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doanya. Saya sebutkan, yang pertama adalah orang yang puasa dan yang berbuka puasa. Yang kedua adalah orang iman yang adil dengan doanya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dizalimi. Mengapa kita tidak boleh menzalimi orang-orang tersebut? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya janganlah engkau terus mengatakan orang-orang, jangan engkau zalimi orang-orang tersebut, karena orang-orang zalim itu akan cepat terkabul doanya. Makanya teman-teman dan saudara-saudara kaum muslim dan muslimat, marilah kita saling menjaga silaturahmi, saling merangkul, akan tetap baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Taib, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah memberikan makanan terhadap orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila orang tersebut memberikan makanan terhadap orang-orang puasa, bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan sama pahala dengan orang-orang yang berpuasa dan tanpa mengurangi sedikit pun. Demikianlah sempat saya sampaikan, meskipun lewat online ini. Marilah kita bersama-sama mengambil pelajaran yang saya sempat sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, dan kami sama-sama di sini bukan untuk menggurui, bahwasanya kita di sini untuk sama-sama belajar. Dan akhirul kalam, saya akan menutup dengan syair Arab, yaitu likullin maqamin maqalu wa likullin maqali maqamu.
bahwasanya setiap kata ada tempat yang tepat dan setiap tempat ada kata-kata yang tepat. Fastabiqul khairat, nun wal qalam wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.